Tahun 2020 adalah tahun yang mengubah segalanya, termasuk bagaimana kita mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan. Lalu kira-kira apa ya yang akan jadi tren HR atau Human Capital di tahun 2021 ini dan apa tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman praktisi HR? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Berikut ini adalah kelima tren dan tantangan yang dihadapi praktisi HR di tahun 2021 ini. Kelima ini saya rumuskan berdasarkan kajian saya atas riset yang dilakukan oleh banyak sekali lembaga konsultan yang menaungi SDM, dan juga tentu saja digabungkan dengan pengalaman pribadi saya membantu banyak sekali perusahaan industri leader di Indonesia untuk mengembangkan SDM-nya, khususnya dalam hal inovasi. Nah, yuk langsung aja kita mulai, dan kita mulai dari tren dan tantangan yang pertama. Users demand result fast. User di sini maksudnya adalah para atasan yang anak buahnya dikirim ke pelatihan yang dikelola oleh teman-teman HR. Nah, berdasarkan pengalaman di 2020 di mana mereka harus secara cepat mengubah pendekatan, meningkatkan kinerja walaupun dengan situasi yang nggak jelas gitu. Mereka akhirnya jadi lebih nggak sabaran kan. Jadi mereka ingin ketika mereka merelakan anak buahnya ikut pelatihan, mereka ingin langsung lihat hasilnya secara cepat. Ya, jadi pengembangan SDM menjadi investasi jangka pendek di situ. Maka teman-teman HR harus punya kemampuan untuk mendesain dan juga menyajikan proses pengembangan SDM pelatihan khususnya dengan cara yang berbeda, yang itu benar-benar langsung bisa kelihatan hasilnya. Langsung benar-benar mendongkrak kinerja. Kalau perlu mendongkrak bottom line gitu ya. Nah, yang jadi challenge adalah banyak teman-teman HR yang nggak equipped dengan capability dan juga infrastruktur untuk melakukan itu. Banyak yang masih lebih tradisional gitu ya. Jadi di akhir tahun kita assessment, kemudian ketahuan gap-nya, analisa, buat plan, kemudian kita sibuk mengeksekusi itu, ngundang vendor untuk mendeliver pelatihannya gitu. Dan ukurannya pun ukuran-ukuran berapa banyak orang yang dapat pelatihan, berapa total jam pelatihannya gitu. Yang mana bisa jadi itu nggak lagi menjadi sesuatu yang penting gitu. Jangan-jangan rasionya harus kita ubah. Rasio yang kita pakai untuk mengukur kinerjanya HR, misalnya employee productivity ratio misalnya, dengan jumlah employee yang sama kita bisa punya output yang lebih banyak, kinerjanya lebih tinggi gitu. Mungkin itu jadi lebih relevan. Ya, oke. Sekarang tren yang kedua, rise of HR as a true business partner. Nah, kalau kita lihat peran HR itu ada 4 menurut Dave Ulrich ya. Ada yang sifatnya lebih operasional, ada yang sifatnya lebih strategik ya. Yang operasional itu ada administrative expert dan ada employee champion. Sementara yang strategik itu ada change agent dan ada strategic partner. Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bicara HR dalam beberapa tahun terakhir ini ya, itu masih banyak berkutat di area yang lebih operasional gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat terjadi pandemi kemarin, adanya krisis itu memaksa perusahaan untuk bertransformasi kan secara dadakan gitu. Dan akhirnya manajemen menyadari bahwa transformasi itu kuncinya ada di orang gitu, bukan di teknologi gitu ya. Kalau orangnya nggak siap, orangnya memang nggak align, ya nggak akan terjadi transformasi. Dan akhirnya secara dadakan HR jadi punya peran strategik yang menentukan keberlangsungan usaha. Bahkan HR punya peran tambahan untuk bisa bukan cuma menyiapkan SDM-nya, tapi mengkapitalisasi SDM yang ada untuk bisa nangkepin opportunity-opportunity yang muncul pada saat pandemi dan nantinya antisipasi setelah pandemi. Intinya, HR bermain sebagai strategic partnernya top leaders dalam hal menentukan arah dari perusahaan. Dalam hal untuk bisa survive di tengah pandemi, untuk capturing opportunity pasca pandemi gitu. Jadi ketika HRBP udah diomongin sejak 20 tahun yang lalu, sekarang itu baru benar-benar terasa peran dia sebagai the true business partner dari top leader di perusahaan gitu. Nah, challenge-nya adalah kan karena selama ini HR seringkali dilihat dan atau bahkan mendudukkan diri dalam konteks supporting. Jadi tunjukkan aja mau kemana perusahaan, saya siapin SDM-nya kan gitu. Nah, sekarang kita harus ada di depan gitu, dan itu membuat canggung semua orang ya, baik orang HR-nya maupun top leader yang selama ini nggak pernah ngelibatin HR juga di sana gitu. Dan bisa jadi mungkin banyak teman-teman HR belum equipped dengan capability itu. Experience mungkin juga belum ada ya, karena memang nggak pernah ada kesempatan sebelumnya ya. And yet sekarang kesempatannya udah jelas ada dan tuntutannya juga sudah ada. Dan ini menarik banget untuk kita ngelihat gimana nanti teman-teman HR bisa mendudukkan diri sebagai the real business partner di tahun 2021 ini and beyond. Ya. Oke, sekarang tren dan challenge dari teman-teman HR yang ketiga, HR Department as Innovation Center.
Nah, menarik ya, dalam 5 tahun terakhir itu, saya dengan teman-teman di CHAS itu, kita berupaya untuk kerjasama dengan banyak perusahaan, khususnya di bagian inovasi di perusahaan itu. Dan kita jarang banget ketemu perusahaan yang punya tim inovasi sendiri, apalagi departemen khusus yang memang menangani inovasi secara berkelanjutan gitu. Biasanya sih inovasi itu dititipkan peran itu ke HR gitu. Itulah sebabnya kenapa banyak proses pengembangan inovasi itu fokusnya lebih pada pengembangan capability inovasi biasanya, atau pengembangan budaya inovasi. Tapi bukan pengembangan inovasi itu sendiri gitu. Nah, ketika pandemi kemarin, krisis datang, perusahaan jadi sadar bahwa mereka nggak harus ada orang atau kelompok orang yang dedicated ngelatenin proses inovasi di dalam perusahaan. Nggak cukup hanya pengembangan capability-nya aja atau budayanya aja dengan event-eventnya gitu ya. Dan apa nih yang mereka harus lakukan? Mereka sadar bahwa sumber daya mereka terbatas, akhirnya memilih cara yang paling simpel, yaitu mengubah atau mentransformasi Departemen HR sebagai innovation center di perusahaan itu. Dan ini real, baru beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan satu perusahaan gede banget di Indonesia yang mengubah atau mentransformasi korpunya sebagai innovation center di perusahaan itu, mandat langsung dari top manajemen gitu. Dan mau nggak mau akhirnya HR ngambil peran yang sedikit berbeda dibandingkan peran tradisionalnya gitu. Dan challenge yang muncul adalah, kan kalau kita bicara HR kan dia harus netral dan dia menaungi semua orang, memfasilitasi semua departemen. Nah, sementara kalau kita bicara inovasi itu justru ngacak-ngacak tatanan yang ada kan. Dia men-challenge semua orang gitu. Dan kita tahu bahwa namanya inovasi itu bukan isu kreativitas sebenarnya, tapi isu politik gitu. Nah, kemampuan HR untuk membalance antara dia mensupport, memfasilitasi existing organization, existing process, dan di saat yang sama juga men-challenge existing organization, existing process, supaya nanti lahir inovasi-inovasi baru. Nah, itu adalah sebuah tantangan yang menarik yang kita akan lihat terus di tahun 2021 ini hingga tahun-tahun berikutnya. Baik, tren yang keempat. Agile is no longer optional. Sebenarnya udah cukup lama ya kita ngomongin tentang agile gitu ya, berwacana atau bahkan udah hadirkan pelatihan agile-nya. Tapi baru tahun kemarin lah di 2020 kita ngerasain betul gimana sih harus kerja secara agile. Dan ternyata itu nggak mudah gitu. Antara talking about agile dan really doing agile tuh beda banget gitu. Banyak perusahaan terseok-seok. Namun pada akhirnya semua perusahaan menyadari bahwa agile is the only way forward gitu. Bukan hanya di masa pandemi aja, tapi nanti setelah pandemi pun kan ketidakpastian masih tinggi, kompetisi berubah, customer preferences juga berubah, sehingga kecepatan untuk adaptasi dan juga menyesuaikan diri dengan situasi itu menjadi kunci gitu. Maka agility menjadi salah satu hal yang teman-teman HR akan punya amanah untuk kembangin di dalam perusahaan. Maka hal-hal seperti kayak flexible working hours, kemudian remote working, semua bentuk agile ways of working itu nanti akan jadi norma baru gitu. Dan kalau perusahaan Anda tidak bisa menghadirkan itu, bukan hanya nanti agak berat jalannya perusahaan, tapi Anda akan kesulitan untuk attracting new talents. Atau meretain para milenial yang sudah ada di perusahaan Anda. Karena itu akan dituntut oleh mereka. Mereka udah ngerasain asiknya bermain dalam dunia agile itu soalnya. Gitu ya. Nah, yang jadi tantangan adalah bagi teman-teman HR, bicara tentang doing agile itu nggak cuma sekedar ngubah mindset, bangun kebiasaan baru gitu, tapi harus diselaraskan dengan infrastruktur. Jadi kayak misalnya contohnya bisnis proses yang ada harus diubah supaya lebih agile gitu. Operating modelnya juga harus disesuaikan supaya bisa mengakomodir cara kerja agile itu. Bahkan policy di perusahaan pun juga mungkin harus diselaraskan gitu. Nah, ini menarik untuk lihat bagaimana teman-teman HR bisa membantu proses agile ways of working dan juga membangun agile organizations itu selama tahun 2021 ini sehingga tahun-tahun ke depan. Ya. Oke, terakhir, tren yang kelima. Working is learning, vice versa. Namanya kerja itu belajar, demikian juga sebaliknya. Kalau kita lihat di sebelumnya ya, bahwa kalau kita bicara tentang pembelajaran itu selalu asosiasinya adalah karyawan ditarik dari kerjaannya, masukin ke kelas, dikasih ilmu, dilatihkan keterampilan, kemudian balikin lagi ke pekerjaannya dengan harapan tuh dipraktekkan sehingga menukar kinerja. Dan kita semua juga udah tahu bahwa transfer of learning itu kecil sekali gitu, kalaupun ada gitu. Nah, sementara di saat yang sama, tuntutan pekerjaan itu semakin menggila, semakin ke sini. Sehingga waktu yang bisa dialokasikan untuk orang itu keluar dari kerjaan untuk belajar itu udah semakin minim gitu.
Padahal tuntutan untuk dia naikin kinerja, tuntutan untuk cari cara-cara baru, tuntutan untuk naikin skill setnya tuh semakin tinggi. Nah, itu kan jadi kan kayak kontradiktif gitu ya. So, gimana nih gitu? Nah, semakin ke sini kita melihat ada tren nih, Josh Bersin melakukan riset ya, on the job training itu semakin populer dan semakin terbukti itu efektif untuk proses pembelajaran. Josh Bersin menyebutnya dengan learning in the flow of work gitu. Jadi gimana caranya dia belajar tuh sambil kerja gitu. Kerja itu juga bagian dari belajarnya dia gitu. Memang ini memberikan challenge kepada teman-teman HR. Kenapa? Karena pertama, HR selama ini kalau kita bicara tentang desain pelatihan, itu masih mindsetnya TFT gitu ya, buat modul yang rigid kemudian di-deliver sesuai dengan konteks classroom gitu. Sehingga itu beda banget dengan learning in the flow of work. Nah, yang kedua, atasan juga seringkali mindsetnya adalah kalau anak buahnya bermasalah atau perlu ditingkatkan capability-nya, serahin ke learning department, suruh di-training dong anak buah gue, kalau udah beres balikin ke gue ya. Jadi dia tidak ada inisiatif untuk secara aktif dia yang menjadi mentor, dia yang ngajarin gitu. Padahal itu diperlukan untuk bisa ada learning in the flow of work tadi. Dan yang ketiga juga vendor yang bisa membantu memfasilitasi proses learning in the flow of work itu juga minim sekali, karena biasanya ya mereka jualan pelatihan kan, classroom gitu ya. Nah, itu adalah tantangan yang akan dihadapi oleh teman-teman HR. Dan saya excited banget ngelihat di 2021 itu dan punya confidence yang tinggi bahwa teman-teman HR akan mampu bertransformasi dan akhirnya menjawab setiap tantangan yang sudah kita bahas dari 1, 2, 3 sampai yang kelima ini dengan baik di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya. Semoga informasi ini manfaat dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya, para praktisi HR, untuk bisa menunjukkan kontribusi strategik Anda kepada perusahaan dengan lebih baik lagi. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.